Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala al-muallif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Adapun sebab-sebab makna yang 6 macam ini pada minggu yang telah lalu kita membicarakan bahwa khusyuk itu adalah merupakan himpunan daripada 6 perkara. Artinya apabila di dalam sembahyang kita itu ada terhimpun 6 perkara itu, maka sembahyang kita disebut khusyuk. Pertama hudurul qalbi, yang kedua tafahum, paham, yang ketiga ta'zim, yang keempat haibah, yang kelima raja, yang keenam haya, malu. Jadi yang 6 perkara itu kada akan bisa kita dapatkan kalau kada melalui sebab-sebabnya. Karena masing-masing ada mempunyai sebab. Hadir hati di dalam sembahyang, sebabnya ada. Nah, di sini Imam Ghazali melanjutkan pembicaraan yang terdahulu tentang sebab-sebab makna-makna yang 6 macam ini. Maka ketahuilah bahwa sebab hadirnya hati adalah keinginan, himmah. Dalam bahasa kitabnya disebut himmah. Dengan adanya keinginan, maka hati kita hadir. Sebab hadirnya hati adalah keinginan. Sesungguhnya hatimu itu mengikuti keinginanmu. Hati kita mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita pentingkan. Maka hati itu tidak hadir, artinya tidak mengingat. Hati tidak mengingat kecuali pada sesuatu yang kamu inginkan. Hati kita kadang mengingat, hati kita kadang hadir kecuali pada sesuatu yang kamu inginkan. Maka manakala sesuatu urusan menjadi keinginanmu, maka hadirlah hati padanya, maka ingatlah hati padanya. Ia kehendaki atau ia enggan, mau kada mau, artinya hati kita itu mengikuti apa yang kita inginkan, mau kada mau. Kita hendak makan, contohnya ingin makan, nah kita bawa sembahyang. Kita bawa sembahyang, pasti hati kita itu ingat makan. Kenapa? Karena keinginan kita hendak makan. Kita alihkan, tebulik pulang hendak makannya. Kita alihkan pulang hati, tebulik lagi hendak makan. Nah itu orang nang hendak makan. Orang hendak kawin sama, pikirannya pasti kawin. Dialihkan ke lain, tebulik pulang gini kasih itu. Kalau kau diubah-ubah itu sudah tabiatnya, mau kada mau. Itulah hati manusia. Ia ditabiatkan, hati itu ditabiatkan
atas demikian itu dan ditundukkan padanya. Hati sudah diciptakan Allah, demikian peraturannya. Selalu ingat apa yang diingin, selalu ingat apa yang dikehendaki, selalu ingat apa yang diidam-idamkan. Hati apabila tidak hadir dalam salat, hati kada hadir dalam salat, ia tidaklah menganggur, tetapi ia menembus atau berkeliling mengenai sesuatu yang menjadi arahan keinginannya dari urusan-urusan dunia. Nah, jadi sebab hati itu bisa hadir, keinginan. Karena hati kadang-kala terlepas daripada keinginan. Apa yang kita inginkan, hati ingat. Apa yang kita idamkan, hati ingat. Nah, jadi sebab hadirnya itu hati adalah keinginan. Maka tidak ada cara dan pengobatan bagi penghadiran hati kecuali dengan memalingkan keinginan kepada salat. Kayak apa hati supaya hadir dalam salat itu? Caranya adalah kapinginakan dulu kita kepada salat. Nah, kapinginakan kepada salat. Inginkan hati kita kepada salat. Sedangkan keinginan itu tidak terpaling kepadanya selama tidak jelas bahwa tujuan yang dicari itu tergantung dengannya. Demikian itu adalah iman dan tasdik, pembenaran bahwa akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal, dan bahwasanya salat adalah wasilah perantara kepadanya. Kayak apa hati supaya ingin lawan salat? Sedangkan biasanya hati ini ingin kepada sesuatu yang sifatnya kenyataan. Hati kita ini kepingin hendaknya sesuatu nang jelas, nang kelihatan, nang bisa dijangkau, nang bisa dinikmati, nang bisa dipakai. Nah, sekarang kayak apa hati kita supaya kepingin salat? Nah, itu membutuhkan iman dan yakin. Maka nang apa nang diimani, nang apa nang diyakini bahwa surga itu lebih baik daripada dunia dan tidak bisa ke surga kecuali salat. Nah, itu jalannya. Kalau iman kita kuat, yakin kita kuat bahwa surga itu kada bisa dicapai kecuali dengan salat. Nah, maka diri kita kepingin kepada salat. Bila kita kepingin kepada salat, bisa menghadirkan hati di dalam salat. Selama kita masih berpikir bahwa keadaan-keadaan dunia ini lebih menggiurkan daripada keadaan akhirat, selama kita masih berpikir bahwa duit 100.000 itu berharga daripada surga, kita kadang akan bisa menghadirkan salat di dalam hati kita waktu salat itu. Nah, ini membutuhkan iman dan keyakinan. Jadi kita kaji dahulu apa gunanya salat, supaya kita ini bujur-bujur kepingin lawan salat itu. Nah, kita kaji tentang salat. Umpamanya ada hadis yang mengatakan as-salat imaduddin, sembahyang tiang agama. Barang siapa sembahyang berarti mendirikan agama. Siapa kada sembahyang berarti hadamaddin, merubuhkan agama. Itu pentingnya salat. Ada lagi hadis yang mengatakan barang siapa nanti di akhirat salatnya diterima oleh Allah, amalan yang lainnya ikut diterima. Kalau salatnya tidak diterima oleh Allah, yang lainnya pun rubuh. Kita kaji tentang gunanya salat, tentang pentingnya salat, supaya hati kita ini ingin dengan salat itu. Bila hati kita ingin dengan salat, bisa kita hadir hati di dalam salat itu.
Nah, itu membutuhkan iman, keyakinan tadi. Lain kayak makanan. Nah, makanan itu terasa nyamannya, terasa manisnya, terasa lezatnya, kita kepingin. Nah, kalau kita hendak makan, karena kita sudah tahu, sudah jelas makanan itu nyaman, menghilangkan lapar dan sebagainya. Lalu hati kita hadir kepada makanan itu. Nah, sedangkan sembahyang ini kenikmatannya di akhirat kayaknya. Maka itu perlu keyakinan dan iman tadi. Kalau kita takut dengan neraka dan kita hendak bujur-bujur masuk surga, sedangkan masuk surga kada bisa dicapai kalau kita kada salat, nah maka kita bisa salat. Karena kunci surga adalah salat. Kunci surga adalah sembahyang. Kalau kita yakin demikian, otomatis kita kepingin lawan salat itu, rindu kepada salat itu. Apabila hal ini disandarkan kepada hakikat pengetahuan tentang kehinaan dunia dan kepentingan-kepentingannya, maka dari secara keseluruhan tercapailah kehadiran hati di dalam salat. Kalau kita sudah bisa meletakkan bahwa akhirat itu lebih daripada dunia, lebih mulia, lebih kekal, lebih lezat, lebih segala-galanya daripada dunia, itu sudah jadi keyakinan kita, tercapailah kehadiran hati di dalam salat itu. Dan dengan alasan seperti ini, hadirlah hatimu apabila kamu hadir di hadapan sebagian pembesar dunia, maksudnya raja-raja dunia, orang yang tidak mampu untuk membuat mudarat dan memberikan manfaat kepadamu. Ini perbandingan. Kalau kita misal berada di hadapan bupati atau di hadapan presiden, kita berada di hadapan beliau itu, kita kada ingat lagi segala-galanya. Kita kada ingat lagi rumah kita kada ingat lagi toko kita, kada ingat lagi kebun kita, kada ingat lagi anak kita. Bahkan rasa sakit yang di awak pun kada terasa lagi. Kenapa? Karena fokus perhatian kita itu menghadapi sang presiden ini. Padahal presiden itu kada bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Jadi kalau kita bisa hadir hati di hadapan seperti itu, nah macam itu contohnya. Apabila seorang hamba tidak dapat hadir hatinya ketika munajat dengan maharaja dari seluruh raja-raja yang di tangannya kerajaan bumi dan kerajaan langit, mulki dan malakut, kemanfaatan dan kemudaratan, maka janganlah kamu mengira bahwa itu mempunyai sebab selain lemahnya iman. Kalau kita di hadapan pembesar dunia, duduk di hadapan sidin, kita bisa melupakan segala-galanya karena hati kita hadir di hadapan presiden. Begitu kita sembahyang, hati kita kada hadir bersama Allah. Hati kita ingat macam-macam. Kada ada sebab lain itu melainkan lemahnya iman. Lemahnya iman. Nah, jelas sudah penyakitnya itu berarti. Maka bersungguh-sungguhlah sekarang dalam menguatkan iman itu. Dan jalannya dikupas secara luas pada selain tempat ini, di bab lain. Kayak apa caranya menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu yadurru wa yanfa. Allah memudaratkan, Allah bisa memberikan manfaat dan sebagainya. Nah, itu yang pertama, hadir hati. Jadi hadir hati timbul dari keinginan. Itu sebabnya hati kita hadir adalah keinginan. Apa keinginan kita, disitulah hati kita hadir. Apa keinginan kita, disitulah hati kita adanya.
Yang kedua di antara 6 perkara itu adalah tafahum, pemahaman. Nah, jadi kalau kita sudah bisa hadir dalam sembahyang itu, artinya mulut kita, anggota kita bersama-sama dengan hati kita, berarti kita sudah dapat sudus minal khusyuk, 1/6 daripada khusyuk. Padahal kita belum tahu lagi artinya, belum tahu lagi tafsirnya, belum tahu maknanya. Cuma kita selalu hadir hati bersama mulut dan anggota. Masuk dah 1/6 khusyuk kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Hati kita mengiringi tuh. Hati kita mengiringi mulut kita, atau mulut kita mengiringi hati kita. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, hati kita macam itu juga. Jadi hati kita hadir di mana ucapan kita demikian. Kita mengucap Fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, hati kita pun seperti itu. Kita ruku, hati kita sadar bahwa kita ini ruku mengagungkan Allah. Kita sujud, hati kita sadar kita sedang sujud. Nah, hati kita hadir macam itu sampai tuntung, berarti kita dapat 1/6 khusyuk. Walaupun kada tahu nang apa nang kita bacaan itu artinya, tapi kau menghadirkan dalam hati.